Part 2. Kalau aku yang paling membahagiakan apa ya? Simbiosis mutualisme. Money oriented. Sampai aku nggak bisa bangun dari tempat tidur seharian. Coba kalian tulis kolom komentar. Dan semua hal lucu yang dia lakukan beneran spontan gitu loh. Jadi aku bisa kontrol kayak aku hidup sampai kapan. Aku tak suruh dia mandi gitu. Mandi yo. Hai guys, welcome back ke part 2 dari hashtag Tanya Maxwell. Tanya Max. Oh iya, tanya Max. Gak usah ditanya, gak apa-apa wes. Yeay. Nah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang pakai hashtag Tanya Maxwell di Twitter. Nah, ini ada Maxwell Bubble. Yang pertama, apa arti fans buat kalian? Mungkin kita tanya Axel dulu. Fans itu adalah orang-orang yang mendukung kita buat kita terus berkarya dan menginspirasi mereka. Jadi kita dapat positifnya, mereka dapat positifnya. Simbiosis mutualisme. Betul. Fans tuh menurutku kayak teman sih, tapi ya meskipun satu arah ya, lebih banyak satu arah. Sebenarnya tetap dua arah, tapi kita ke mereka tuh nggak one on one gitu. Kita langsung ke masa kan, ke publik. Terutama misalnya kita ngomong di channel WA, mereka balas di Twitter. Sebenarnya itu kan dua arah ya termasuk itu. Tapi kita nggak bisa balas lebih lanjut gitu ke setiap orang. Nah itu nggak enak sih. Karena kita nggak bisa bagi waktu juga kan, nggak misalnya kita semua. Habis itu menurutku juga fans tuh ya lebih ke teman sih daripada fans. Soalnya kita juga bukan siapa-siapa. Karena kita bukan siapa-siapa, dan kadang-kadang aku baca ceritain orang-orang itu aku jadi turut sedih gitu, turut termotivasi juga. Dua, hal apa yang paling membahagiakan sampai detik ini yang nggak bisa dilupain? Menjadi salah satu perwakilan Indonesia di IMO 2023 dan ke Jepang mengalami apa itu IMO, dimana itu mimpi dari anak-anak matematika termasuk aku dari SD. Dulu tuh ngebayangin IMO tuh suatu hal yang sangat jauh di atas sana. Aku pada akhirnya jadi salah satu pesertanya gitu. Selama seminggu tuh beneran, Itu seminggu. 6 hari gitu, beneran seseneng itu. Tapi emang masih stres. Waktu lombanya stres, nungguin tahu medali perolehannya juga stres. Tapi selain itu tuh senang, walaupun banyak nangisnya juga. Itu nggak ada jalan-jalan ya? Cuma 2 hari. 2 hari, yang satu hari dikasih tiket gratis ke. Terus yang satu lagi bebas kemana aja. Tapi yang satu hari bebas kemana aja itu cerita lucu tuh, aku sama teman-temanku tuh udah salah kereta, kita diajak ke kedutaan Indonesia tuh jadwalnya agak gak jelas. Tiba-tiba gitu. Jadi kita udah punya rundown mau kesini tiba-tiba kayak di tengah-tengah kayak dipaksa ke kedutaan Indonesia. Jadi rundown kita atur semua maka jadi kemana. Jadi kurang jalan-jalan gitu. Tapi maksudnya ikut imonya itu yang penting. Gak apa-apa, nanti bisa kapan-kapan. Amin. Yuk, kamu apa yang paling membanggakan sampai sekarang? Sampai sekarang kamu masih keep in touch, Be? Orang-orang IMO nggak? Dari luar negeri terutama. Teman sekamarku kan orang Malaysia. Aku keep in touch BDE. Dia habis ini berangkat ke MIT. Keep in touch orang Jepang yang mendampingi kita sama seminggu itu. Dia juga habis main ke US. Keep in touch beberapa orang delegasi Korea. Yang aku dari fans bisa jadi kenal gitu. Dulunya aku fans mereka. Sebelum aku bisa ikut COC, terus sebelum aku bisa ikut IMO, terus habis IMO aku jadi kenal gitu. Jadi aku kayak wah. Oke. Kamu apa? Kalau aku yang paling membahagiakan apa ya? Bisa ekstrim sih. Soalnya tau gak? Finland. Iya. Menurutku gila sih. Soalnya aku tuh daftar waktu semester 2. Terus aku tuh keterimai waktu semester 3. Terus harusnya aku berangkat semester 4. Tapi aku tuh nggak cepetan ngambil, jadi itu cepet-cepetan ngisi mau bulan apa gitu. Tapi aku tuh ngeremek nol itu, akhirnya penuh, terus akhirnya aku baru berangkat semester 5 naik ke 6. Dan itu aku hamin 1 berangkat tuh aku sih terdekat. Bisa nggak yo? Aku kan nggak pernah tuh. Dewan. Iya, dewan lah. Itu seksi dari sekolah. Seksi itu langsung Cimsa satu Indonesia. Bukan kayak dari Brunei. Nah, dari Cimsa Indonesia itu seleksi, terus yang ke Finland tuh yang dari Indonesia 2. Aku nggak orang lain tapi di kota Jawa, akhirnya kita mau. Kota-kotanya Jawa pol. Kemarin gitu ya wis, terus aku seneng sih, aku setiap di situ kayak terpukau. Paling berkesan apa di Finland? Karena aku lebih banyak sendiri, aku sih paling berkesan sih waktu ke Stockholm, waktu mengunjungi Madam. Soalnya kita Ada foto di gereja tuh bener. Oh, ini gereja itu aku kayak tripod. Foto Munde, sana bagus-bagus. Kalau kalian dapat 3 permohonan, sebutin permohonan apa yang kalian mau. 1, bisa ngontrol waktu. Time travel. 2, unlimited money. Sebenarnya bisa didapat dari time travel juga sih. 3, sebenarnya time travel udah bisa dapetin semua nggak sih? Apa yang nggak bisa didapetin dari time travel? Kayak gitu time travel nggak boleh. 1, unlimited money. 2, kebahagiaan untuk keluarga. 3, bisa hidup sampai amannya yang aku mau.
Jadi aku bisa ngontrol kayak aku hidup sampai kapan gitu. Nah, aku satu unlimited money bisa. Money oriented. Satu unlimited money. Dua, aku ya pengen hidup lama ngono. Bukan Apa bisa ngatur aku mati apa enggak, tapi aku pengen hidup sing lama. Tapi aku sehat gitu. Terus aku hidupnya mbak keluarga aku ya sehat juga. Habis itu yang ketiga, aku pengen semua itu berjalan lancar gitu. Kayak gampang gitu, nggak harus gampang, tapi semuanya lancar gitu. Oh, jadi goal kita tuh tidak akan menjadi karena hidup ini tidak semudah Itu udah lancar gitu. Memang pasti ada Hambatan. hambatannya. Keempat, hal apa yang pengen banget dilakuin tapi belum bisa terlaksana? Ada nggak? Ya itu tadi, traveling. Iya, aku pengen Mau traveling bareng nggak? ya, aku di Indonesia ya, aku pengen ke Raja Ampat dong. Aku pengen juga Aku Raja pengen Ampat. pol, tapi itu mahal. Ada 20 juta. Nggak tahu ya, coba kalian tulis kolom komentar yang sudah pernah ke Raja Ampat. Aku pengen ke Lombok. Gini Trawangan. Kalau luar negeri aku pengen gitu loh, like misalnya libur terus malam ke Singapura. Ya aku dari dulu pengen gitu. Kan like, misalnya libur kan cuma 3 hari, jadi kan pas toh. Kayak misalnya ke luar yang jauh kan Nggak rugi. worth it. Ya, Singapura 3 hari cukup. 3 hari 2 Pas. malam. Jangan ngantuk guys. Kita take ini di jam 1.11. Untuk pol. 3 kali 37. Excel sebelum balik ke Singapura ada rencana main ke Surabaya nggak? Terus Maxwell ada keinginan main ke daerahnya Excel nggak? Aku dari kemarin tuh pengen main ke Surabaya karena ada Kevin dan ada Maxwell. Setelah Jogja kan aku main ke Surabaya sekali toh, sing kita Terus berlima. sama ada rencana lagi? Terus aku ada rencana lagi tapi aku sakit. Iya. Ingat aku sakit. Terus gak itu sakit pertama aku ya, sampai aku nggak bisa bangun dari tempat tidur seharian. Kalau misalnya aku pengen ke daerahnya Excel ke Solo, aku pernah, tapi kamu nggak ada. Oh yang pas kamu lomba itu toh? Hmm. Iya itu aku Oh, lagi. kamu masih di Jakarta ini? Iya aku intern dari Jakarta, tiba-tiba Maxwell bikin story deh Pasar Gede tuh kayak, loh kok kan kesel nggak ngomong-ngomong. Tapi Ya, aku di Jakarta juga sih. Pengen ke Singapura juga dulu, tapi mahal. Bukan mahal, Maxwell ngomong nggak. Motivasi kalian biar terus melangkah maju apa? Karena hidup itu terus berjalan, waktu itu terus berjalan. Jadi kita nggak bisa stuck di satu tempat gitu. At some point tuh kita pasti harus maju. Kalau bisa sekarang berarti kita harus maju sekarang gitu. Istirahat boleh, tapi kayak nggak boleh stuck di situ. Versi Maxwell gimana? Motivasiku apa ya? Kalau aku pengen buktiin tato aja. Kalau aku bisa, pengen juga membahagiakan orang tua. Ya pokoknya pengen jadi orang yang lebih baik lah. Nah, misalnya sekarang aku bandingin diriku ambil waktu aku SD SMP itu aku kayak nggak mungkin waktu aku SD SMP nggak mungkin bisa main long. Sekarang jadi kayak gitu. Buku favorit kalian? 5 sekawan aku suka banget dari itu. Doraemon aku suka. Kayak Miko. Aku tuh suka baca novel di SMA tuh aku hampir tiap hari ada bacaan novel pinjam perpus nggak pinjam temanku. Nah habis aku mesti pinjam. Begitu masuk kuliah masih jarang. Ya, SMA aku sering pinjam buku. Sebenarnya kan itu aku kan dapat reward pinjam buku. Non fiksi ya. Iya. Tapi sebenarnya aku juga lebih banyak pinjam fiksi. Perpustakaan di sekolahku nggak gede-gede banget, tapi kadang nemu aja gitu buku bagus yang bisa. Kapan-kapan ke sekolah. Ayo mau. Persiapan yang udah kalian lakukan untuk tanggal 17 sejauh mana? Rahasia. Makasih ya. Nonton aja. Pokoknya spoilernya Excel sesi pagi, aku sesi sore. Iya, kita dipisah. Ya kita bisa. Pertanyaan dari kakak BBY Panda 1. Pernah nggak kalian ngerasa kalian milih keputusan tapi ternyata keputusan itu salah dan gimana cara memperbaikinya? Kalau aku kekuranganku ini sih. Kalau misalnya ada kesempatan tak ambilkan semua. Kalau misalnya aku ngerasa susah gitu, tapi aku ngerasa tetap ada bisa, tetap tak terima. Sampai akhirnya itu kadang aku bingung bagi. Tapi kalau kayak gitu aku tetap tak kerjaan, tetap berusaha tak kerjaan. Prioritas sih. Ternyata selesai. Kamu bisa. Iya, dan skala prioritas tuh aku buat tapi nggak tak tulis gitu. Aku males nggak bisa. Soalnya terlalu strict ambil jadwal tuh aku nggak suka. Kalau aku pernah, Maxwell jangan tuh. Aku sempat bingung juga kayak apa keputusanku melanjutkan Olimpiade Matematika di SMA itu benar atau salah gitu kan. Karena aku pernah mau ganti ke Olimpiade Komputer gitu, aku udah les, udah belajar. Cuma akhirnya aku merasa lebih nyaman di mat kan. Tapi kok untuk prospek ke kuliah, komputer tuh lebih ngebantu gitu karena aku komputer science. Jadi mungkin aku sempat ngerasa kayak apa aku harusnya pindah dari matematika ke komputer ya biar DCS aku kebantu banget gitu kan. Tapi ya cara mengatasinya dengan bersyukur karena keputusan yang ku ambil tadi pasti ada keuntungannya gitu, kayak aku bisa sampai IMO gitu dan aku emang cinta sama mat kan. Jadi kayak bersyukur aja. Tiap hal pasti ada plus minus itu. Iya. Kedua, orang terdekat kalian lagi gak mood atau sedih, kalian pilih lebih diamin mereka atau ngasih waktu untuk menghibur diri?
Kalau aku sama aja nggak sih itu diemin mereka dan ngasih motor harus diemin dulu sih. Tiap orang punya masanya. give time. Iya bener. Iya, harus dikasih waktu. Daripada kita terus ini dan dia nggak nyaman, akhirnya dia pura-pura ya pasti ada masalah. Jangan kayak gitu ya. Tapi aku tetap kadang nanya checking up on them. Dari kakak Fix sebutin 3 hal yang kamu suka dan gak suka satu sama lain. Dari Excel pertama yang disukai itu baik, kayak Kak Pamri. Kan kadang-kadang nunggu ya. Misalnya aku ada urusan. Kayak masa aku senang-senang banget gitu loh. Tahu waktu, jadi kapan harus menghibur, kapan harus menasihati. Yang nggak suka ya itu bocil tadi kan. Terus yang nggak tak suka tak aneh nunda gitu loh guys. Misalnya jam 9.48, nah, aku tak suruh dia mandi gitu. Mandi yo, dia mau tunggu 9.50. Bisa 2 menit. Yang ketiga apa ya, kadang itu terlalu overthinking gitu. Yang disenangi dari Maxwell satu, dia baik sebagai sosok koko, dia ngerawat lah, ngejagain gitu. Terus Maxwell tuh juga ya itu tadi aku senangnya deh apa adanya gitu loh, nggak yang di depan baik tapi dia belakangnya ngomongin aku nih, dia gak seneng apa dia ngomong kayak gitu. Terus aku ngerasa dia orangnya lucu juga, dan semua hal lucu yang dia lakukan, ekspresi, kata-kata itu semua beneran spontan gitu loh, jadi emang naturally funny gitu loh. Betul betul. Nah sebagai Maxwell tuh ya itu tadi ngomel-ngomel, ini nyuruh-nyuruh kayak gini, Tolong. ngomel-ngomel terus nek ngomong tuh kadang ngawur banget, nggak dipikir sih. Aku sampai sering banget marahi dia gitu loh, kayak ya asal ngomongnya itu nggak benar. Dari @sfdwt28, apa yang nanti bakal dikangenin pas COC selesai? Ngumpul-ngumpul bareng, jalan-jalan bareng sih, karena kalau udah selesai COC kan nanti susah kembali ke kehidupan sendiri-sendiri. Bedanya itu kalau sekarang ya, kita bisa kumpul bareng itu di kantor ruang guru buat syuting. Itu kan langsung bersepuluh, berdua-puluh gitu. Kita bisa langsung ketemu itu bareng-bareng. Tapi misalnya setelah COC ini selesai, kalau misalnya aku ke Singapura misalnya, mana ya aku main ketemu Kon, Ya Dionus sama Sandy, Yu, Kevin, sama nah Chris, Kit gitu. Jadi nggak bisa ketemu langsung semua gitu loh. Dan kayak misalnya ketemu Kenji, mau ketemu Vira, Nabil. Vira pasti susah, ya ketemu Nabil pasti susah. Karena ya emang acara ini yang menyatukan kita Iya, gitu. gitu loh. Jadi nextnya tuh ketemunya tuh sudah bukan sebagai case Bukan lagi ya, sebagai individu. di dari Love Axel Gio, Nus sama Yuner itu memang impian kalian kah? Atau ada yang lain? Kalau ada option yang lain, coba bilang Uni apa yang kalian mau masuk. Option lain waktu itu Toronto. Aku nyoba Harvard ya, nggak keterima dua-duanya. Aku keterimanya itu NUS, Toronto, UBC sama NTU. Dari 4 itu aku emang nomor satunya NUS karena dari CS-nya pun paling bagus NUS. Tapi aku sebenarnya sempat mikir pengen ke Toronto karena Kanada pasti pengalamannya lebih banyak dari Singapura. Lebih seru. Cuma aku mikir juga bakalan jauh. Kalau ada emergency nggak bisa langsung pulang ke rumah, butuh apa-apa nggak bisa langsung pulang, kangen orang tua nggak bisa langsung pulang gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan bahwa dia udah NUS dulu aja di Singapura, nanti kalau mau yang jauh-jauh S2 atau kerja. Kalau aku di UNER ya memang pengen, karena kalau FK kan di UNER ya kan salah satu yang paling bagus di Indo juga. Tapi kalau sekarang aku lihat, aku ya kepengen sih kepikiran kuliah di luar sih. Last question. @bele_shshs. Apa first impression kalian satu sama lain? Jujur first impressionku ke S itu bukan ke personality, tapi ke rambut. Soalnya aku kan ketok di depannya juga tuh. Yang ngambil dinner itu. Iki mau, tapi aku tahu kalian tuh pasti peserta JOT karena kita ngambil makanannya sama. Iya, emang aku juga pikir gitu. Jadi aku, tapi kok orang ini kok rambutnya aneh gitu. Begini. Aku tak. Ya itu tadi, aku ngeliat dia itu kayak, wah, peserta COC anak internasional dari univ mana nih gitu kan. Aku kayak, oh itu dari universitas mana, itu first impression. Tapi begitu dia ngomong bentuknya keluar, aku kayak berubah sih. Jambu. Gak takkan. Cukup sekian dari aku, Axel dan Maxwell, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. ke teman-teman kan. Bye-bye. Hai guys. Welcome back ke Hai guys. Cukup sekian. Enggak, cari sih. Ini kan udah kayak keluarga baru ya.